Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali lagi kepada kami dari kelompok 7 dari pelajaran filsafat. Sekarang kami akan membahas tentang memahami tentang epistemologi. Nah, sebelum kami masuk ke pembahasan kami, alangkah baiknya kami bahas dulu apa itu filsafat. Menurut saya pribadi, filsafat itu adalah pengetahuan. Pengetahuan, apa yang kita tahu itu adalah filsafat. Sama dia dengan ilmu pengetahuan. Lanjut. Memahami tentang ilmu filsafat, memahami tentang epistemologi. Epistemologi ialah menurut Simon Blackburn adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Dan banyak lagi filsuf-filsuf yang membahas tentang epistemologi. Dan yang saya prioritaskan, yang saya suka adalah menurut dari Bapak J. Sudarminta yang berkata epistemologi sebagai theory of knowledge atau teori pengetahuan merupakan kajian filosofis. Menurut saya sendiri, epistemologi ya tetap pengetahuan dikarenakan filsafat membahas semua ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya ialah jenis-jenis epistemologi yang akan dijelaskan oleh Kakanda Najwa Shihab. Kepada kami silahkan. Jenis-jenis epistemologi ada tiga. Dasar-dasar pokok epistemologi itu ada dua, yaitu 1. Hakikat pengetahuan, 2. Validasi pengetahuan. Metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Metodenya itu ada rasionalisme, empirisme, dan intuisionisme. Oke, selanjutnya aliran-aliran dalam epistemologi. Sebagai mestinya, semua ilmu pengetahuan pasti memiliki aliran-aliran masing-masing. Jadi dari aliran epistemologi ini ada 7 aliran. Aliran pertama ialah aliran rasionalisme, yang mana rasionalisme ini adalah aliran berpendapat tentang pengetahuan bersumber dari akal, pikiran, atau rasio. Yang kedua, empirisme. Empirisme ini adalah aliran yang berpendirian bahwa semua ilmu pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman atau panca indera. Ini ada 2 filsuf yang membahas tentang aliran empirisme, yaitu John Locke dan David Hume. Yang ketiga ialah realisme. Realisme ini ialah merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang dicerap oleh manusia adalah nyata dalam diri objek tersebut. Yang keempat, kritisme. Kritisme ialah aliran yang menyatakan bahwa akan menerima bahan-bahan pengetahuan dari indera dan pengalaman. Yang kelima ialah positivisme. Positivisme ini berbicara dengan aliran positivisme, tidak terlepas dengan nama-nama besar seorang filsuf atau pencetusnya. Yang keenam, skeptisme, aliran yang menyatakan bahwa panca indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Agak unik. Yang ketujuh, pragmatisme. Pragmatisme ialah aliran yang menyatakan
kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Dan yang terakhir yang kami bahas ini adalah perbedaan epistemologi Islam dan epistemologi Barat. Adian Hussein berpendapat ialah epistemologi Barat dengan Islam disebabkan substansi ilmu pengetahuan Barat, dikarenakan berfokus kepada pengetahuan duniawi yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan epistemologi Barat yang menyandingkan ilmu-ilmu keagamaan. Epistemologi Barat apakah itu? Itu adalah epistemologi yang bersumber pada akal dan pengalaman dan akan berkembang menjadi aliran positivisme. Jadi aliran Barat ini yang membahas masalah akal dan tidak harus memakai dalil atau mempercayai suatu agama tersebut. Dan epistemologi Islam ialah yang mengabaikan akal dan pengalaman sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun terdapat hal yang penting bahwa wahyu merupakan sumber primer dalam epistemologi Islam. Jadi epistemologi Islam membelakangkan akal, mengkedepankan keyakinan. Jadi inilah perbedaan antara epistemologi Barat dan epistemologi Islam. Jadi kesimpulannya adalah epistemologi ialah pengetahuan. Adapun yang berbeda hanya dari keagamaan dan kefilsufan. Cukup sekian dari kami. Saya Muhammad Aribillah, Anda Najwa Sakinah Lubis. jangan lupa di-subscribe video kami dan tekan lonceng bagi ke teman-teman yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.